buka sama-sama bersama dengan saya dalam kitab Nabi Daniel. Daniel, saudara. Saudara, Daniel ada di dalam masa atau tempat pembuangan tidak enak untuk dibuang itu. Kalau Bapak Ibu punya mungkin generasi-generasi di atas masih ada, mungkin kalau pernah mungkin mengalami masa-masa perang di Indonesia dulu, saudara, zaman kemerdekaan atau sebelumnya, mungkin akan bisa diceritakan betapa tidak enaknya masa-masa itu. Kenapa? Karena mungkin ada pengalaman dibuang. Dibuang itu enggak enak, saudara. Ya, orang kalau dibuang itu dicerabut dari akarnya, akar budaya, ya kan? Kalau saya baca-baca, ya kan, kesaksian-kesaksian dari tokoh-tokoh tertentu yang dibuang atau diasingkan ke negara-negara lain sampai hari ini, saudara. Ya, mereka karena mungkin masalah politik dan semuanya, ya, mereka mengalami masa-masa yang sukar, ya. Mungkin hari ini keturunan mereka tidak lagi bisa bicara bahasa Indonesia, sekalipun mungkin opa-omanya mungkin orang Indonesia, ya, mereka mungkin dalam tanda kutip, ya, mereka harus menikah dengan penduduk lokal setempat di sana, saudara. Tidak lagi dalam budaya Indonesia, tercerabut dari akar, enggak enak. Kesaksian dari salah satu buku dari presiden kita yang pertama, Pak Soekarno, ketika dia dibuang, ya saudara, ke Banda Neira, ya kalau saya tidak salah, saudara, sama, ya, dibuang dari daerahnya, yang diasingkan oleh penjajah Belanda waktu itu ke sana dalam pelajaran sejarah. Enggak enak, semua orang kalau dibuang tuh enggak enak, saudara. Ya, tapi seringkali Tuhan memakai masa-masa pembuangan atau masa-masa exile, masa-masa diasingkan atau terasingkan. Itu sebetulnya tidak selalu konotasinya negatif. Di dalam kehidupan kita seringkali Tuhan akan mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa dalam tanda kutip, ya, terasingkan atau mungkin diasingkan. Saudara mungkin merasa diasingkan oleh keadaan atau terasingkan oleh situasi, saudara. Orang tuh terasingkan belum tentu sepi, enggak loh. Dalam situasi orang yang ramai seperti ini, mungkin saudara ada juga yang merasa bahwa aku merasa seperti seorang diri. Padahal di dalam kumpulan orang-orang yang banyak, ya kan, merasa terasing, merasa sendiri, merasa sepi, padahal di kalangan orang banyak, saudara. Ya, maka dari itu jangan kita itu gampang-gampang baper. Ya, saudara, orang itu bisa baper di tempat yang sepi, ya, tapi orang juga bisa baper di lingkungan yang rame, ya, di lingkungan yang rame. Bisa orang itu mengalami baper, ya, dibawa perasaan, saudara. Akhirnya curhatnya kalau enggak ada siapa karena merasa terasingkan, maka dia curcol atau curhatnya mungkin di media sosial. Hati-hati, saudara, ya kan? Hati-hati curhat di media sosial itu, ya. Karena apa? Karena belum tentu loh orang itu bisa respect, saudara. Seringkali curhatan kita di media sosial atau curcol kita di media sosial akan membuat orang semakin antipati kepada kita, akan menilai negatif kita. Mengapa, saudara? Iya, ya kenapa? Gini aja kok diumumkan di seluruh dunia. Aku lagi sedih hari ini. Wah, saudara, ya kan? Lalu apa? Lalu kenapa kalau kau lagi sedih, ya kan? Aku ini, atau apalagi kalau lagi marahan sama istri atau suami, atau marah sama saudara, atau ada masalah, marah sama ini, diumbar semua di media sosial, saudara, yang orang tidak tahu kamu itu lagi apa, lagi marah sama siapa, tapi kata-katanya kok begini, ya. Kadang kita keceplosan atau kelolosan, mungkin kata-kata yang terlalu emosional. Orang akan anggap kita sepele, orang akan menganggap kita negatif justru. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mau curhat, kalau kita mau curcol, itu curcola di bawah kaki Tuhan, itu paling aman. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah membocorkan itu kemana-mana. Amin Bapak Ibu. Ya, sekali saudara klik curcolan saudara, maka bukan cuma se-Indonesia Raya yang baca. Percaya saya, saudara. Ya,
Teman saudara di kutub utara sana sudah tahu apa yang saudara ungkapkan. Biarkan seluruh dunia mengetahui isi hatiku. Ngapain? Apa gunanya? Lalu ketika seluruh dunia tahu curcol dan curhatanmu, apakah seluruh dunia akan turun tangan membantumu? Pasti tidak. Dan inilah sekarang zaman media sosial memang seperti itu. Saudara perhatikan sekarang, keadaan Daniel itu sama dengan keadaan kita hari ini. Gitu loh, ya kan? Keadaan Daniel sama dengan keadaan kita hari ini. Dia ada dalam masa pembuangan. Masa exile itu belum tentu buruk. Tapi siapa tahu masa exile adalah masa di mana tangan Tuhan beracara atau berperkara dalam kehidupan kita. Kalau kita paham cara kerja tangan Tuhan itu, saudara. Tuhan kadangkala menaruh kita dalam kondisi di mana kita merasa terasingkan, justru karena Tuhan mau berbicara, Tuhan mau menanamkan hikmatnya, Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Dan itu tidak selalu buruk. Memang tidak enak, tapi tidak selalu buruk. Amin, saudara. Hashtag baru, ya, kalau mau posting. Tidak selalu enak, tapi tidak selalu buruk, tapi apa tadi saudara? Lupa, ya kan? Salah satu pokoknya lah ya. Ya, enggak selalu itu buruk saudara, tapi itu berguna untuk kita. Oh, perhatikan, puji Tuhan untuk masa-masa terasingkan itu saudara, karena itu tidak untuk selamanya, ada expired date-nya, ya Bapak Ibu, tidak untuk selamanya. Tapi puji Tuhan karena Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kita. Bapak Ibu, kitab Wahyu, Revelation, Wahyu itu, ya di dalam bahasa aslinya itu, bahasa Ibraninya itu Hitgalut, saudara. Kata Hitgalut itu artinya exile, ya kan? Terasingkan atau diasingkan. Mengapa? Loh, memang waktu itu yang nulis siapa? Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sedang dalam keadaan apa? Diasingkan, betul kan? Ya kan? Waktu dia diasingkan ke Pulau Patmos yang sepi, kalau sekarang Bapak Ibu pergi ke Pulau Patmos, itu resort wisata. Luar biasa indah, saudara. Ya, tapi hari itu pulau kosong yang tidak berpenghuni, tempatnya narapidana dibuang. Yang suka film Korea, dulu juga Korea punya pulau, namanya Pulau, tahu hafal drama Korea ya. Ya, yang seneng drama Korea ketahuan ini, ngerti nama pulaunya, ya, Pulau Jeju katanya. Kalau sekarang pergi ke Pulau Jeju, apakah tempatnya pembuangan? Enggak, saudara, ya. Di Pulau Jeju sekarang pulau yang sangat indah, tempatnya drakor tuh syuting di sana, ya. Bapak Ibu beberapa pasti pernah pergi ke Pulau Jeju, oh indah sekali di sana, saudara, ya kan? Nah, saudara, sama, ya. Firman Tuhan apa? Ngomong kepada kita hari ini lewat contoh-contoh ini saudara. Tempat kita diasingkan, tempat Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Justru di Pulau Patmos itu dia mendapatkan Tuhan di sana. Dia mendapatkan pribadi Tuhan. Dia mendapatkan firman Tuhan yang spesifik. Dia mendapatkan pewahyuan yang spesifik. Dia mendapatkan pencerahan, iluminasi firman yang spesifik untuk bukan cuma untuk dirinya, tapi bicara tentang untuk banyak hal. Amin, saudara. Dan ketika Daniel juga terasingkan, dibuang di Babel, bangsa Israel dibuang di Babel, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, mereka yang tidak mengerti isi hati Tuhan, mereka yang tidak mengerti jalan Tuhan, mereka yang tidak mengerti maksud Tuhan, pasti ngomel, pasti komplain, ya. Pasti pahit, pasti kecewa. Dan tragisnya hari itu banyak di antara orang Israel yang mereka mati dalam pembuangan dalam kondisi pahit. Mati dalam pembuangan dalam kondisi kecewa. Mati dalam pembuangan dalam kondisi marah dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti jalan Tuhan, yang tidak mengerti maksud hati Tuhan dengan semuanya itu, mereka mati di dalam kepahitan, mati rohaninya, ya, bukan mati jasmaninya, badannya masih hidup, tapi rohaninya mati di dalam kepahitan, rohaninya mati di dalam
Itu tadi saudara, hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik semua ini. Apa maksud Tuhan di balik hitgalut atau masa exile, masa aku diasingkan atau merasa terasingkan ini. Saudara, waktu saya berdoa untuk mempersiapkan firman ini dan ini yang secara impresi roh, saudara, ini yang Tuhan kemudian ingatkan untuk disampaikan kepada kita semuanya. Pasti Tuhan punya maksud. Kalau kita perhatikan saudara, Daniel pasal 9, coba kita lihat sama-sama ya. Buka sama-sama saya pasal yang ke-9. Daniel pasal ke-9 ini ditulis oleh Daniel ketika dia telah mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak enak di sana. Awalnya sih enak saudara. Tidak enak kemudian ngalami lagi gua singa, itu enggak enak. Ya, ketika Daniel dipilih dari antara orang-orang muda, ya orang-orang Israel muda yang cakap, ya, yang pinter, yang berhikmat, mereka dilatih oleh raja, tapi kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Asaria, dan kemudian Daniel ini saudara, 4 orang ini saudara, mereka memutuskan untuk mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan minuman makanan raja. Kenapa? Ya hari itu karena makanan raja itu banyak yang haram. Karena ya saudara, karena tidak sesuai dengan syariat Yahudi. Saudara, ya orang Yahudi kan tidak makan babi, ya tidak makan ini dan tidak makan itu, beberapa binatang yang dianggap oleh hukum imamat pasal ke-11 itu sebagai binatang yang yang tame sebetulnya, yang tidak clean, unclean, yang tidak bersih, saudara. Ya, dan itu mereka tidak makan itu dan mereka tidak mau menolak, mereka tidak mau makan itu, ya. Tapi mereka menantang, berikan kami saja sayur-sayuran, minuman, ya, air biasa, dan buktikan raja 10 hari atau 10 apa itu ya, dari sekarang saudara, mana yang lebih berhikmat. Ya, bukan karena makanannya, ya memang sih makanan itu juga saudara, tapi lebih daripada makanan, sekedar makanan. Terbukti bahwa mereka itu betul-betul lebih berhikmat. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang karuniakan itu untuk apa? Untuk kepentingan Babel. Sebetulnya untuk kepentingan Babel. Mereka harus jadi berkat di mana mereka dibuang. Usahakan kesejahteraan apa saudara? Kota di mana engkau aku. Kitab Yeremia katakan begitu kan? Ya, dimanapun kita sedang diasingkan, usahakan kesejahteraan. Ya, usahakan ada sesuatu yang saudara bisa dapatkan di tengah situasi terasingkan. Dan mereka betul-betul mendedikasikan diri mereka, sekalipun kami dalam masa pembuangan di tempat yang terasing, kami tetap mau jadi berkat. Saudara, dalam masa-masa terasingkan, dalam masa-masa yang tidak baik, saudara, kita jangan lupa, kita orang Kristen pun tetap dipanggil untuk menjadi apa saudara? Berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Daniel setelah mereka terpilih, mereka ditaruh dalam posisi-posisi penting di Babel waktu itu. Tetap aja ada orang yang iri, itulah saudara realita kehidupan. Saudara enggak diangkat, ada orang iri, saudara di bawah ada orang iri kepada saudara ada di tengah akan tetap ada orang iri dengan saudara. Apalagi kalau saudara ada di atas, akan ada orang-orang yang semakin iri. Yang mendukung saudara dan bertepuk tangan mendoakan saudara, ya itu cuma mungkin 5%, 95% mereka ingin saudara jatuh. Itu sudah naturnya manusia. Halo? Saudara, betul? Iya, maka dari itu jangan sembarangan curhat di media sosial. Kenapa? Ya itu tadi, karena yang mendoakanmu mungkin cuma 2%, 95%. Ngapain saudara? Iya, mereka mengucapkan bersyukur, syukur gitu kan saudara. Ya, syukur, kapok, kan begitu saudara. Itu manusia. Tokomu lebih ramai sedikit saja, toko sebelah akan berdoa, ya kan berdoa. Apa? Tuhan, ya kan tutup Tuhan, nah, kan begitu saudara, ya kan? Ya, didoakan rugi, saudara itu manusia.
Dimanapun, di dalam gereja, di luar gereja, sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus memahami ini. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita. Baru aja diangkat oleh raja, ditaruh 4 orang ini dalam posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Ada yang iri, kenapa? Yaitu orang-orang di sekitar raja. Ini siapa? Debutan baru, langsung posisinya lebih tinggi. Mereka membuat plot sesuatu untuk apa? Untuk menjatuhkan, untuk menfitnah. Ya, 4 orang ini, saudara. Dan memang kadangkala itu pun terjadi, ada kenyataannya. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego itu, ya kan? Raja kan termakan oleh fitnahan itu. Betul nggak, saudara? Ya kan? Akhirnya apa? Disuruh masukkan. Ada saja orang itu, itulah realita kehidupan. Tapi Tuhan menyertai orang-orang yang benar. Saudara, kita harus jaga diri kita, jaga posisi hati kita selalu benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan itu membela orang-orang yang benar. Sekalipun harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, yang menyertai aku. Betul-betul mereka dilempar ke dapur perapian, betul mereka dilempar. Ya, situasinya memang mereka dilempar. Tapi ketika mereka di dalam, ada pembelaan Tuhan, ada anak dewa, dalam tanda kutip, yang menyertai mereka. Raja kaget, siapa itu? Dipanggil keluar, mereka enggak gosong sama sekali. Saudara, itulah cara kerja Tuhan. Akhirnya raja tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tanpa perlu Sadrak, Mesak, Abednego membela diri mereka sendiri. Amin, saudara. Daniel juga sama, enak-enak, ya, kehidupan lagi baik, lagi enak-enak, lagi Tuhan angkat sedikit aja, langsung fitnah datang bertubi-tubi, ya, ada plot dan macam-macam yang dibuat karena orang tidak suka, dan kemudian berakhirlah Daniel dibuang ke gua singa. Betul-betul, saudara. Itu betul kalau dibuang itu langsung habis, betul. Betul-betul itu singa kelaparan yang ditaruh di sana. Apa yang terjadi kemudian? Plot yang tadinya dibuat untuk Daniel berbalik arah. Tuhan sertai, Tuhan tutup mulut singa itu. Ya, kok bisa, saudara? Ya kan? Biasanya daging manusia itu seger dan enak. Begitu Daniel nyemplung ke sana, kok asin dan pahit, saudara, ya kan? Belum mandi Daniel itu rupanya, ya. Singa-singa mungkin enggak mau juga. Mundur. Dan kemudian siapa yang dilempar di sana? Ya tadi itu yang memfitnah Daniel itu. Gantian mereka yang dilempar di sana. Habislah mereka semuanya, saudara. Itu pembelaan Tuhan. Di dalam masa-masa keterasingan, jangan pernah lupa ini. Ada yang namanya pembelaan Tuhan. Inilah yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang tidak punya. Perhatikan ini. Ada pembelaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membela, semua plot manusia akan berbalik, saudara. 180 derajat akan dibalik oleh Tuhan. Mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara? Iya. Ya. Ini yang harus kita pahami, mengerti. Dari kitab Daniel ini, di dalam kita melihat dan memaknai kehidupan kita, ya, situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini di tengah kita, saudara. Lihat pasal 9 sekarang, ya. Doa Daniel. Simple, saudara. Ketika Daniel mengalami banyak hal, sesuatu dalam dirinya, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi pergumulan, apapun juga. Saudara, satu yang Daniel tidak pernah lupa, yaitu apa? Apa, saudara? Berdoa. Ya, berdoa. Tapi berdoa yang macam apa? Doa itu bisa macam-macam, saudara. Doa itu ada yang rohani dan rohana. Ya, apa singkatan rohana itu? Rombongan hanya, katanya itu ya, hari-hari ini kan banyak istilah begitu, saudara ya. Rojali katanya kan, rombongan jarang beli gitu ya. Datang aja nggak beli apa-apa, itu kalau ke mall kan begitu kan, saudara ya. Nah ya, banyak yang begitu sekarang. Itu kreatifnya orang Indonesia. Banyak istilah-istilah yang selalu baru setiap pagi, saudara. Ya, kayak kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap hari ada saja
istilah-istilah baru, ya kan? Begitu ya, saudara ya. Nah, rohana. Saudara, ada doa yang rohana. Contohnya apa? Doa rohana itu, doa kalau sudah lapar kepepet itu kan saudara, doanya cepet kan? Doa makan yang paling cepat itu doa rohana, saudara. Saudara, doa semacam apa? Ini mungkin klise bagi kita. Tapi perhatikan pasal 9 ini. Ini bukan doa yang sembarang doa, ini bukan doa yang biasa. Orang bisa datang ke Tuhan, orang bisa berdoa menghadap ke Tuhan, saudara, bersimpuh di bawah kaki Tuhan, tapi hatinya salah, posisinya salah. Posisi hatinya salah, sikapnya salah. Ya, ada orang berdoa itu seperti nantang-nantang Tuhan. Posisi hatinya salah, sikap doanya salah. Alkitab berkata kalau kau berdoa, doa yang didengar Tuhan adalah doa yang hancur hati di hadapan Tuhan. Doa yang remuk hati di hadapan Tuhan. Bukan doa dengan pride, bukan doa dengan kesombongan, bukan doa dengan ngatur-ngatur Tuhan. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat doa Daniel. Setiap kali dia berdoa, dia tahu di hadapan siapa dia berdiri. Di hadapan siapa dia bersimpuh. Di hadapan siapa dia menghadap. That's why, know before whom you stand. Before whom you pray. Before whom you bow. Di hadapan siapa saudara sedang bersimpuh, berdiri, dan berdoa. Sikap hati itu menentukan saudara di dalam doa. That's why beberapa doa didengar Tuhan, beberapa doa tidak didengar Tuhan. Beberapa doa ada di dalam inline dengan hati Tuhan. Beberapa doa yang lain adalah doa yang hanya doa duniawi, yang tidak ada isinya, yang bahkan mungkin Tuhan tidak dengar, saudara. Betul. Kalau saudara berdoa, taruh semuanya di altar Tuhan. We are nothing before God. Kita itu bukan siapa-siapa. Amin, saudara. Sikap hatinya harus benar dulu. Kalau sikap hatinya tidak benar, doa saudara tidak akan didengar oleh Tuhan. We are nothing before God. Kita ini bukan siapa-siapa. Menghadap Tuhan. Kalau engkau berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk anak-anak saudara, berdoa untuk pekerjaan saudara, karir saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, semua segi pelayanan saudara, semua yang kita doakan, berdoalah dengan sikap I am nothing before God. Aku ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Selama hati kita belum serendah itu, selama posisi hati kita belum serendah itu, saudara, maaf saya harus katakan doa saudara mungkin tidak didengar oleh Tuhan. Hanya sekedar ucapan bluffing ke angkasa yang kosong dan tidak ada faedahnya apa-apa. Amin Bapak Ibu. Doa yang menyentuh hati Tuhan haruslah doa yang keluar dari kesadaran bahwa aku nih bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. That's why Tuhan ngomong apa saudara dalam Matius pasal 5, berbahagialah mereka yang miskin di hadapanku. Betul? Itu bukan miskin secara status sosial, tapi itu bicara soal sikap hati ketika menghadap Tuhan. Itu seperti orang miskin yang merendahkan diri serendah-rendahnya, yang tidak punya apa-apa dan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu sikap doa yang betul, bukan dengan sikap doa yang pride. Lihat ayat yang pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, ya Artasasta, saudara, Raja Xerxes ini, Cyrus, saudara, keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Ya, pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, mencermati dalam kitab suci jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia itu hidup hampir sejaman dengan Daniel. Ya, Yeremia bernubuat di Israel, ya,
tentang masa pembuangan, Daniel dan kawan-kawannya yang dibuang ke Babel. Mereka hidup dalam tahun yang sama. Ternyata sebanyak 70 tahun. Ternyata sudah dinubuatkan. Firman Tuhan itu precise, tepat, tajam, terpercaya, saudara. Kayak jilet gold. Betul, saudara? Iya, tajam, terpercaya. Saudara, itu silet. Itu namanya acara TV dulu ya, saudara ya. Silet kan? Betul-betul, itu firman Tuhan. Dia selidiki, Daniel selidiki firman Tuhan. Di dalam doanya itu dia, saudara, ini loh bedanya. Banyak doa orang Kristen itu hanya mendoakan, tidak salah mendoakan kebutuhan kita. Tidak salah mendoakan pergumulan kita, enggak salah, harus, ya kan? Tuhan tidak pernah menolak itu juga, saudara. Tidak salah mendoakan ini dan mendoakan itu. Tapi doa, haruslah doa juga yang alkitabiah. Apa doa yang alkitabiah itu? Mendoakan firman. Kok aneh mendoakan firman? Bukankah firman itu harus dibaca? Iya. Tapi orang-orang Israel sampai hari ini, kalau mereka berdoa, kalau mereka buat lagu pun sampai hari ini, mereka selalu mendoakan firman atau membuat lirik, dalam lirik-lirik lagu itu yang dibuat selalu ada kata-kata firman. Selalu. Perhatikan, lagu sekuler pun yang dibuat oleh orang Israel yang sekuler pun, saudara, yang sudah tidak lagi percaya Tuhan, yang paling ateis pun, itu biasanya selalu tetap ada teks firman. Sekarang mereka mungkin sudah tidak percaya lagi sama firman, sama perjanjian lama yang dipegang, tapi di dalam teks-teks lagu mereka biasanya tetap ada kandungan firman. Itu tidak bisa terlepaskan. Saudara, Daniel menyelidiki firman, di dalam doanya itu dia menyelidiki firman Tuhan. Maka dari itu, lebih daripada sekedar kita mendoakan kebutuhan kita, masalah kita, problematika kehidupan kita. Kalau saudara berdoa, ucapkan apa saudara? Firman. Di atas semua yang kita ucapkan, pergumulan kita, isi hati kita, curcol kita semuanya keluar. Lebih daripada itu semua, saudara ucapkan firman. Amin. Ucapkan firman, Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Artinya aku tidak akan kekurangan apa-apa. Kalau Tuhan adalah gembalaku, dialah segala-galanya bagi aku. Amin, saudara. Jadi doamu itu bukan doa yang negatif. Bukan doa yang hanya pengharapan yang seolah-olah kosong, tidak berdasar. Tapi tambahkan firman sebagai pengharapan, sebagai kekuatan. Karena setiap doamu itu sebetulnya jawabannya sudah ada di dalam firman. Doakan firman itu. Doakan. Tuhan, aku tahu, aku sedang menghadapi masalah ini. Tapi aku percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, saudara. Dia memimpin aku di padang rumput yang hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau yang menghibur aku. Engkau menguatkan aku ya Tuhan. Menghadapi ini. Saudara. Jangan cuma ungkapkan masalah, jangan cuma menangis dan berharap saja, itu baik, tapi tambahkan firman, doakan firman, ucapkan firman setiap hari, itu yang menguatkan saudara dan saya, amin. Firman Tuhan itu kekuatan, ini mungkin klise, tapi tidak banyak orang melakukannya. Kenapa? Sebetulnya ya, kenapa tidak banyak orang melakukannya? Karena sebetulnya sebetulnya banyak orang yang sudah tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan hanya dianggap sebagai buku kosong, pepesan kosong yang tidak bermakna. Kenapa? Karena sebetulnya hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau engkau datang kembali kepada Tuhan, kalau engkau datang kepada Dia dengan rendah dan remuk hati di hadapan Tuhan, engkau mendoakan firman Tuhan, engkau mengucapkan firman Tuhan atas situasi kehidupanmu, atas situasi kondisi yang sedang kau hadapi hari ini. Yang pertama, engkau dulu diubahkan, hatimu dulu diubahkan, barulah kemudian situasi itu
Tuhan akan intervensi. Amin saudara? Amin. Tuhan akan intervensi. Tapi dia akan mengintervensimu terlebih dahulu. Karena percuma dia mengubah keadaan yang sedang kau hadapi, tapi engkau tidak pernah berubah. Hatimu tidak pernah berubah dulu. Orangnya dulu mau dibereskan. Orangnya dulu yang harus diintervensi. Baru kondisi dan keadaannya. Amin saudara. Sekalipun kondisi keadaannya belum terjadi perubahan. Tapi kalau orangnya diubahkan. Kalau orangnya yang sudah diintervensi. Saudara. Kalau orang itu sudah diintervensi oleh Roh Kudus. Cara pandangnya sudah diubahkan. Hatinya sudah diubahkan. Imannya sudah diubahkan. Harapannya sudah diubahkan. Situasi, mungkin realita tetap sama, masih sama, tapi situasi akan berubah, saudara. Amin. Dan di sanalah ladang yang subur untuk mujizat itu mulai bertumbuh dan berkembang. Tuhan tidak mungkin sesegera cepat-cepat untuk buat mujizat intervensi kondisi keadaan saudara, tapi yang mungkin yang pertama yang Tuhan mau intervensi adalah diri kita terlebih dahulu. Amin. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman terlebih dahulu. Tuhan mau kita belajar untuk mengharapkan Dia lagi seperti dulu. Tuhan mau kita untuk belajar beriman lagi seperti dulu. Dan itu perjalanan. Ini perjalanan iman, saudara. Iya, maka dari itu, saudara, kita tidak bisa bertumbuh hanya dengan mendengarkan 1-2 detik. Scroll. No. Generasi scroll adalah generasi yang tidak pernah dalam mengenal firman dan pribadi Tuhan. Generasi scroll itu akarnya bahkan mungkin tidak punya akar. Mengapa hari ini banyak orang semakin gampang jatuh, ya kan? Ya, tidak kuat, saudara, gampang jatuh, gampang terterpa itu karena memang akarnya tidak ada. Akarnya bukan di scroll. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Anak-anak ini memang pergumulan berat untuk anak-anak muda. Generasi scroll ini, saudara. Ya, iman tidak bisa bertumbuh dengan scroll 1-2 detik, 1-2 menit. Tidak bisa. Ini perjalanan pribadi. Amin, saudara. Pengenalan pribadi setiap hari dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dia selidiki firman Tuhan. Oh, dia tahu ternyata 70 tahun. Sudah ada waktunya bahwa kita semua akan tinggal di sini 70 tahun. Mungkin Daniel tidak ada, sudah tidak ada lagi. Mungkin dia sudah meninggal di sana di Babel. Dan memang ya, saudara, ya, dalam perjalanan pulang kembali setelah 71 tahun itu Daniel tidak ikut dalam rombongan karena dia sudah mati di sana. Ya, saudara ya. Nah, beberapa tokoh-tokoh Alkitab kuburannya hari ini tidak di Israel. Kenapa? Ya karena memang mereka mati di tempat di mana Tuhan exile mereka. Daniel ada di Irak kalau sekarang ya, di Babel. Yunus kuburannya ada di Babel. Di Irak hari ini, saudara. Siapa lagi? Esther dan Mordekai. Mereka tidak pernah kembali ke Israel. Kuburan mereka ada di Iran yang barusan perang itu hari ini, saudara. Ya, di kota namanya Hamada. Di sana ada dua peti yang masih dijaga. Ya, situsnya, saudara, sebelahan. Ya, kuburannya Esther dan Mordekai. Karena memang mereka tidak pernah kembali ke tanah perjanjian lagi. Karena memang mandat Tuhan untuk mereka beracara menjadi berkat di tempat di mana mereka dibuang oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ayat yang selanjutnya ayat 3, perhatikan. Aku mengarahkan mulutku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosa. Inilah gaya orang Israel ketika berdoa, saudara. Mengapa harus mengaku dosa terlebih dahulu? Karena itu. Karena mereka harus ada dalam kondisi yang serendah-rendahnya. Karena aku ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Siapa aku di hadapan Tuhan? Ketika aku bersimpuh di hadapan Tuhan, aku mengakui dulu semua dosa-dosaku. Karena aku orang berdosa.
Aku sudah menghadap Tuhan yang hidup. Aku berpuasa, aku berdoa, aku memohon kepada Tuhan. Bukan dengan pride-ku, kesombonganku. Bukan dengan apa yang aku punya. Karena aku tahu semua itu tidak akan ada artinya. Kalau bukan Tuhan yang memberi aku, aku ada dalam kondisi yang serendah-rendahnya. Kadang kita selalu menemukan Tuhan di tempat yang paling rendah, saudara. Yeremia 25, paralelisasi dari peristiwa ini. Ya, Yeremia 25. Mari kita buka sama-sama. Sebelum kita selesai kita berdoa. Yeremia 25. Ayat yang ke-11, Yeremia 25. Ayat yang ke-11, seluruh negeri ini. Sudah, saudara? Ya, Yeremia 25 ayat yang ke-11. Apa yang Daniel baca itu loh, ketika sampai dia menemukan, oh ternyata 70 tahun, ternyata dia baca pasal ini, ayat ini saudara. Nubuat tentang pembuangan Yehuda ke Babel. Ayat 11. Seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Itu maksudnya di Yerusalem, di Israel. Ya, bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel selama 70 tahun. Daniel selidiki firman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selidiki firman. Bukan cuma baca firman, renungkan firman, selidiki firman, pelajari firman Tuhan. Bukan cuma nyampe di sini, tapi juga ke sini. Dua-duanya kena, saudara. Itulah waktu yang harus kita investasikan. Kalau saudara nggak bisa pagi, malam. Kalau nggak bisa malam, sore. Kalau nggak bisa semuanya, berdoa minta ciptakan waktu sendiri sama Tuhan. Artinya males gitu loh saudara. Mau sudah dikasih pagi, siang, sore, atau malam tinggal pilih kan. Investasikan waktu, betul saudara. Kalau pikiran saudara buntu, Anda kehabisan ide, dipikir-pikir tambah ngeluh, saudara minum kopi pun nggak bisa bantu, katanya kan gitu, minum kopi langsung celeng, ya kan saudara ya? Tapi enggak juga saudara, ya ada orang minum kopi langsung buang-buang air ke belakang, banyak begitu ya kan? Tambah nggak kleng, tambah, saudara perhatikan ini, ide-ide cemerlang, ya. Biasanya timbul ketika saudara sudah menaruh semua di kaki Tuhan, saudara masuk ke tempat terbawah, saudara menenggelamkan diri di dalam firman, ide-ide cemerlang itu kemudian muncul. Sesuatu yang tidak pernah ada, ini bukan ngawang-ngawang saudara ya, enggak. Ya, ini bukan kayak primbon 1001 mimpi, enggak begitu, enggak. Kalau saudara membenamkan diri saudara di dalam firman Tuhan, maka tiba-tiba muncul ide-ide baru, ide-ide cemerlang yang sebelumnya tidak pernah muncul. Mungkin untuk pekerjaan saudara, untuk bisnis saudara, untuk anak, untuk ini, untuk itu. Ada impresi, ada arahan-arahan yang muncul lewat intuisi yang Tuhan munculkan, impresi yang Tuhan munculkan itu ada di sana, saudara. Halo, saudara kalau selidiki sejarah atau baca, ada beberapa karya-karya besar monumental di dunia ini yang idenya awalnya muncul ketika penemunya atau pencetus awalnya itu kemudian sujud di bawah kaki Tuhan dalam kondisi dia serendah-rendahnya, muncul ide untuk membuat karya itu apapun macam-macam bentuknya. Mungkin sebuah ministry atau mungkin organisasi yang kemudian menjadi besar di tengah situasi yang tidak menyenangkan saudara. Itu muncul ketika mereka di bawah kaki Tuhan. Amin. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bangun itu. Ya, bangun itu saudara. Bangun. Horatius Spafford namanya, ya, ketika dia muncul ide untuk membangun sebuah pelayanan sosial untuk nampung anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak beruntung, ya, di Yerusalem, saudara. Hari itu
Sebelumnya apa yang dia alami? Yang dia alami adalah tragedi dalam keluarga. Istri dan 4 anaknya masuk ke laut, tabrakan kapal ketika mau liburan. Ya, mau liburan ke Inggris dari Amerika. Di tengah-tengah itu. Ini bukan Titanic, saudara. Ya, ada peristiwa-peristiwa memang semacam Titanic yang tidak pernah muncul ke permukaan. Masuk ke sana, dia hancur hati. Dia kehilangan keluarga. Ya, istrinya terselamatkan, tapi agak stres gitu, saudara ya. Dia jemput istrinya, naik kapal juga. Dalam hati hancur, dia nggak tahu kenapa dia harus mengalami tragedi-tragedi seperti ini dalam keluarganya. Anaknya ada yang mati, 4 anaknya mati di laut dan semuanya, saudara. Nah, kemudian ketika dia lewat di spot karamnya kapal itu, saudara, dia hancur hati di sana, dia menangis di dak kapal itu, dia berdoa di sana dalam tangisannya, ketika kapten kapal menyerukan kepada penumpang, mari kita berdoa, ini adalah tempat di mana yang kemarin kapal barusan hancur, barusan tenggelam. Di dak kapal itu dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan, tiba-tiba keluar muncul satu lirik, ya, impresi, saudara, muncul sebuah lirik lagu yang indah, yang kemudian terus terngiang-ngiang. Di sana lahir sebuah himne yang indah. Lagu yang terus dipakai oleh gereja Tuhan sampai hari ini. Amanlah jiwaku atau tenanglah jiwaku. It is well with my soul. Dan kemudian mereka pergi ke Yerusalem, mereka buat anti asuhan itu, pelayanan sosial itu. Tadinya kecil. Mereka mendoakan tadinya kecil. Oleh tuntunan Tuhan, kedua suami istri ini kemudian pergi ke Yerusalem, saudara, dan tadinya kecil, tapi kemudian lambat laun mereka mengerti pimpinan arahan Tuhan, itu kemudian meledak kemana-mana, sampai sekarang di seluruh dunia ada organisasi pelayanan sosial yang terbesar, organisasi pelayanan sosial Kristen yang terbesar di Holy Land, saudara, yang dipimpin oleh Horatius, dan kemudian dia mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya yang dikerjakan sampai hari ini. Yang namanya American Colony. Karena dulu koloninya orang-orang Amerika, saudara. Ya, dan markas besarnya, markas awalnya rumah mereka, panti asuhan mereka pertama itu sekarang dipugar jadi hotel bintang 5. Yang termahal di Yerusalem hari ini itu American Colony Hotel. Itu dulu markasnya pelayanan sosial yang didirikan oleh orang ini. Saudara, cerita-cerita semacam ini membuat kita tahu bahwa di kaki Tuhanlah itu semuanya akan muncul. Amin, saudara. Ya, yang terakhir ya. Hikmat dan untuk kehidupan itu selalu keluar dari perenungan dan pengenalan akan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat ke-10. Ini juga yang Daniel kemudian baca dan temukan. Dan apa yang Tuhan mau kerjakan, yang mereka harus kerjakan di Babel. Ayat ini sudah kita kenal semuanya. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang indah yang kupikirkan mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi ada time limitnya yang tidak bisa diganggu gugat. Halo, saudara? Ada masa expired date-nya yang tidak bisa diganggu-gugat. Selama itu belum selesai, ya belum selesai. 70 tahun, ya 70 tahun. Enggak ada masa diskon, enggak ada masa korting. Ini bukan belanja di mall, saudara, ada diskon dan korting, enggak ada. 70 tahun, ya 70 tahun. Karena Daniel tahu itu 70 tahun, dan harus digenapi 70 tahun. Maka dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita belajar untuk berdoa, mengucapkan firman yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, mari kita cari pertolongan di bawah kaki Tuhan.